back to new episode of Rundown. It's been a while. Finally, we're back. Just two of us. Just the two of us. Just the two of us. Yes, so excited. So hari ini kita mau ngapain? Kita hari ini bakalan review tentang dua sekaligus series yang lagi hype banget di dunia perinternetan saat ini. Yang pertama perfilman. Yang pertama itu super mempengaruhi banyak aspek ya saat ini ya di dunia internet ya. Yes. The one and only The Squid Game. Nggak ngerti gue. Itu. And the last one, the second one is Alice in the Borderland, I think. Alice in the Borderland. Yeah, in the Borderland. So ini dua series yang sama-sama ada di Netflix, right? Yep, ada di Netflix. And lagi top 10, right? And Squid Game especially emang lagi number 1 in 90, masih ya? 90 negara. Masih dia. Kayaknya masih ya. Masih kayaknya. Sampai sekarang. Yes. So ini review yang lebih ke kita perbandingan ya. Review sekaligus perbandingan. Iya, perbandingan. Berdasarkan kita ya. Berdasarkan kita berdua. Berdasarkan opini kita dari Squid Game and Alice in Borderland. Ya. Yeah, in Borderland. Okay, so both of us kita berdua sudah nonton dua-duanya, right? Yep, dua-duanya. Walaupun nontonnya terpisah. Iya, kita nonton terpisah, ngerekamin aja terpisah. Terpisah guys. Jauh. Okay, so mungkin dari apa dulu nih yang mau kita bahas ya? Mungkin dari satu-satu dulu mungkin ya. Satu-satu. Apa your opinion about individual movies? Yeah. Mungkin mulai dari Squid Game. Udah pasti ya. Secara overall ya. Iya, secara overall Squid Game ya, the crazy one. Itu the reason nonton juga sih karena rame banget ya di dunia internet ya. Super dari Instagram, YouTube, mungkin Twitter, mungkin apapun itu ramai banget. Bukan Netflix, muka mereka dulu yang muncul. So sebenarnya ekspektasinya tuh selalu tinggi kalau udah sebagus itu, ya nggak sih? Yes. Ya, selalu tinggi. Tapi buat gua pribadi, sebenarnya kalau nonton thriller tuh lu suka ngerasa nggak sih kayak apa ya? Walaupun gak terlalu seru tuh tegangnya tuh tetap ada gitu loh, ya kan? Buat gua Squid Game tuh ini berlebihan sih, tapi buat gua Squid Game tuh belum nyampe 9, masih 8. Okay. Ya, buat gua. Ya? Iya. Buat gua masih 8 karena menurut gue masih gue nggak tahu feelingnya sih, cuman entah kenapa thriller yang gue mau tuh enggak aja gitu, di sini tuh kurang aja gitu loh. Mereka hanya akan bermula ada thriller itu saat beraksi ya. Yes. Iya sih, cuman entah kenapa emang feelingnya tuh gitu, masih aman, masih biasa aja gitu. Makanya lagi hype-nya di internet, gue pun nggak terlalu hype banget gitu. Dalam batas normal lah. Dan seriesnya tuh gue suka. Pertama 9 nggak terlalu banyak. Itu poin, nggak terlalu banyak. Dan alur ceritanya tuh suka, maksudnya bertahap gitu ya. Karena mungkin game kali ya. Karena temanya game, gue suka. Apalagi di episode awal. Di episode awal tuh yang pas mereka udah masuk main game, akhirnya mereka dibebasin lagi, terus mereka balik lagi, itu sih buat gue kayak nge-trigger sedikit sih gue di situ sih, kayak di situ ya bikin gue kayak kurang poinnya sih, karena ekspektasi gue tuh di situ tuh kayak gitu ya.
Cuman banyak banget yang suka adegan di situ gitu loh, dan emang bagus untuk storytellingnya, tapi buat gue di situ itu yang bikin gue agak-agak kurang sama Squid Game gitu. Tapi seluruh game ya gue suka, apalagi dari tambang, that's awesome game. That's awesome. Oke. Sama yang kaca, literally ya, gue suka nonton reality show Korea kan, dan salah satu yang gue tonton tuh ada yang ngepraktekin yang mereka loncat ke kaca gitu, tapi bukan di kaca, di kardus gitu. Oke. And that's so cool gitu. I mean kalau ya, maksudnya kalau lu punya perkumpulan teman yang banyak untuk main game itu tuh bakal seru banget sih. Maksudnya itu seru sih. Makanya gue pikir tuh ide di situ, ide game itu cemerlang banget, gue suka sih. Yang kelereng tuh itu on point, itu game di situ yang menurut gue bener-bener nguji banget rasa manusiawi kita sih. Nah, itu di situ. Untuk Squid Game sih ya kayak gitu aja sih gue. Storytellingnya gue suka, maksudnya nggak berlebihan gitu loh, dan nggak fokus kayak love story. Rata-rata kan kalau di nggak ngejudging yang orang-orang suka K-drama ya, cuman banyak kan yang even kayak ada apa actionnya atau apapun, love story-nya tuh juga kental banget kan. Dan ini tuh nggak ada gitu, dan gue suka. Betul. Tahu sih, gue pun ikut dalam hiruk pikuk keriaan Squid Game pun karena ramai ya. Ramai. Nonton di internet semua bertaburan gitu, postingan lah segala macam. Iya benar. Orang story segala macam, dan gue pun dari dulu, you know me ya, maksudnya nggak tipe orang yang lagi viral, kan lagi viral ikut nonton. Iya. Untuk movies and series nggak ikut viral, tapi emang karena gue suka, makanya gue tonton. Iya betul. Gitu. And things different with Squid Game karena ini viral gitu. Dan karena rekomendasi orang, gue mau nonton. Iya. Gitu. Dan bukan karena apa-apa sih, karena gue juga bertanya ini tentang apa gitu. Mereka bilang tentang trailer gitu, dan apakah terlalu romance apa gimana, karena personally gue nggak terlalu suka romance gitu, jadi gue harus gue pastiin sebelum gue tonton gitu. betul. Jadi dan orang bilang enggak kok, ini benar-benar memacu adrenalin dan kawan-kawan, dan sampai akhirnya gue menonton. Dan ya gue sih personally dari orang yang tidak suka trailer ya, super tidak suka genre super nggak suka genre trailer. Yes, tapi untuk seseorang yang tidak suka genre itu, personally menurut gue itu cukup seru. Nggak cukup seru sih, justru seru banget, karena every episode tuh nggak ada yang boring. Nggak ada. Hype-nya setiap episode tuh dibangun bener-bener nggak, kalau chart itu dia naik terus sampai habis gitu. Ada kan yang series tuh yang naik even di ending pun langsung kayak ya elah gitu. Ya ending tuh kayak agak ini tapi not in Squid Game. So I feel the hype dari episode 1 sampai 9 ya, 9 episode. Iya, sampai 9. Episode 1 sampai 9 benar-benar hype-nya berasa. So I'm gonna give Squid Game 8,5. Karena itu maksudnya gue berasa setiap nonton tuh waduh gitu, dan nggak ada satu episode pun yang dibiarkan kita istirahat gitu. Iya, benar. Storynya tuh naik terus, lanjut terus. Gitu. And mungkin ada plot twistnya ya yang mungkin for some people itu nggak terlalu yang ini banget ya. Gua sih ya, karena gua senang dengan plot twist dan sudah terlalu banyak menebak dan menerka plot twist. Jadi I don't know sih, gue dari awal sih sudah bisa membaca sebenarnya. Predictable yes. Jadi untuk endingnya menurut gue tuh sangat predictable, karena dari awal gue sudah kelihatan kayak
biasanya emang yang baik-baik tuh kayak kayaknya ada udang di balik batu gitu. Betul. Ya, it happen to be apa sih kakeknya, kakek ternyata apa mastermind of the game, of the event. Jadi kayak oke, maksudnya it's not shocking at all gitu. Jadi tapi nggak jadi mengurangi excitementnya, maksudnya ketika tahu benar. jadi ya gitu doang, enggak, tetap I was like oke, itu buildingnya bagus banget sebenarnya gitu. Iya betul. Game-nya juga makin keren gitu loh. Bener, maksudnya makin episode tuh game-nya dibikin. Dan maksudnya padahal idenya tuh game biasa kita pun mainin gitu ya. Iya, betul. Asian culture itu permainan anak-anak Asia gitu. Dan maksudnya dari episode awal yang bener-bener shocking itu lu cuma main, walaupun kita nggak pernah main sih. Kita pernah main nggak sih red light? Kalau yang kelereng I think kita pernah, tarik tambang pasti pernah. Tapi red light green light kita kayaknya nggak ada ya. Yang mirip konsepnya. Konsepnya mirip ada, tapi gue lupa namanya apa. Oh ada juga ya berarti ya. Ada. Maksudnya kayak dari permainan seperti itu, dan kita kan have no idea ya ini mau ngapain sih sebenarnya mereka gitu. Betul. Dan hingga akhirnya orang pertama ditembakin tuh kayak gue tuh sampai nonton tuh what's going on. Ini ada apa, dia mati kah atau apa nih, atau bagian dari game atau apa segala macam. And apparently gamenya ternyata mematikan setiap game. Dan ya maksudnya hype-nya benar-benar seru, gua berasa sih serunya. Untuk hype sih berasa banget sih. Jadi bukan hanya sekedar orang hype karena viral atau segala macam, tapi bukan karena filmnya, seriesnya itself benar-benar delivering gitu. Betul. Apa cerita dan whole package-nya gitu. That's for Squid Game secara overall ya. Nanti akan lebih jauh tahu lagi. Next, Alice in Borderland, what do you think secara overall? Sebenarnya Alice in Borderland tuh dari awal sampai beberapa episode kayaknya itu yang nggak bisa sama sekali gue tebak. Even apa maksud dari ceritanya. Itu tuh masih sampai dia udah main game pertama aja, even gue nonton sendirian ya, gue sampai ikutan milih gitu. Jadi tuh awal-awal nonton tuh gue beneran no feeling, maksudnya bukan no feeling karena nggak seru, maksudnya kayak nggak, gue malah terbawa gitu. Gue juga ikut bingung, terus kalau nggak ada orang gimana gitu kan. Terus ini tuh gimana, even pas mereka masuk ke dalam toilet aja gue pikir super Alice ya, maksudnya sangat-sangat Alice gitu, masuk ke lubang terus tahu udah ada di dunia lain gitu ya kan. Temanya tuh bener-bener Alice tuh di situ gitu loh. Cuman pas selanjutnya tuh gue tuh masih bingung ini tuh konsepnya apa gitu, karena kan ada beberapa juga yang bilang kalau misalkan Alice in Borderland itu tuh agak similar sama Squid Game kan. Dan di game pertamanya mereka tuh itu sama sekali menurut gue ya nggak mirip sama Squid Game, tapi yang gue pikirkan adalah itu tuh kayak ada orang yang lagi main game, terus mereka tuh pemainnya, tau gak sih lo? Oke. Mereka tuh visual pemainnya gitu loh. Jadi gue yang berasa nonton tuh berasa ikutan ngemilih gitu loh. Jadi ya maksudnya gimana, cukup terbawa sih gue pas di Alice sih. Di episode awal tuh sampai game awal tuh gue super kebawa sih. Nah pas di ending kan pas di ending game pertama itu kan baru tuh dikasih tahu tuh kan ternyata memang maksudnya bakalan ada game kayak gitu, terus mereka harus ngumpulin nyawa segala macam. Dan yang gue pikir malah menurut gue Alice in Borderland tuh konsepnya tuh benar-benar mind blowing, karena yang ada di pikiran gue adalah dia tuh game gue yang main, orang-orang yang nembakin itu tuh kan mereka kan mati kalau kalah kan. Dan itu tuh
kita yang main game, gue tuh ngevisualisasinya tuh mereka tuh ada di handphone gue yang lagi mainin gitu loh. Dan pas mereka lagi nunggu buat main selanjutnya tuh yang mereka rest gitu, istirahat gitu. Dan itu tuh seru, konsepnya tuh gue suka gitu loh, dan seru gitu. Buat gue sih dari awal sampai akhir tuh yang nggak ada yang mengecewakan, bahkan storyline-nya pun gue menantikan untuk selanjutnya gitu, even kalau ada. Gitu, even kalau ada pun gue menantikan gitu, karena buat gue malah kalau di Alice in Borderland tuh bisa dibikin banyak lagi game yang seru gitu loh ya, maksudnya masih banyak konsep gitu. Even kalau ada season 2 pun gue mungkin bakal nonton gitu. Dan buat gue sih ini yang gue sebenarnya gue tunggu sih in the next infonya, karena buat gue ceritanya tuh konsep thrillernya tuh bukan thriller yang gimana, jadi pas gue nonton ya thriller. Mungkin karena gue nggak dapat ini kali ya, nggak dapat bocoran. Kalau Squid Game kan tadi kan gue nonton dapat bocoran kan, jadi gue udah ada ekspektasi. Kalau Alice in Borderland karena gue baru nonton, jadi gue langsung mendeskripsikan sendiri dan gue seru sendiri sih. Jadi ya buat gue sih storyline-nya gue suka storyline-nya, dan bikin konsepnya tuh nggak terlalu sulit, nggak bikin sakit kepala buat yang nonton ya. Jadi dan menurut gue nggak seheboh itu sih thrillernya. Jadi storyline yang gue suka, jadi buat gue sih 8,5. Lebih tinggi ya. Iya, kalau gue memang di Alice in Borderland gue malah yang lebih tinggi dibanding Squid Game gitu, karena masih terngiang sampai sekarang setiap episode, karena seseru itu kayak rasa main game. Kalau kalian suka main kayak Free Fire, kayak main gitu lah. Nah itu tuh itu yang gue rasain gitu. Kalau gue personally untuk cerita dia tuh kayak apa ya, nggak tahu directionnya mau kemana. Justru gue menurut untuk plot ya, untuk storyline Alice in Borderland itu lebih lemah maksudnya dari sama Squid Game dibanding Squid Game. Tapi untuk games dia lebih macu adrenalin, dia lebih itu yang kalau emang Squid Game tuh gue bener-bener ya ampun ini gimana. Kalau Alice tuh gue bener ya Tuhan gitu, apa ya bener-bener yang kebawa gitu, audience tuh kebawa gitu feels. Jadi untuk games memang gue lebih prefer Alice in Borderland. Alice in Borderland lebih tegangnya lebih dapet, maksudnya bukan lebih dapet sih, maksudnya dia lebih gitu, lebih tegang, terus apa ya, lebih kayak plot twist di dalam games tuh yang kayak aduh nggak bisa ketebak, unpredictable buat games ya. Dan setiap episode juga building gamesnya, permainan itu yang apalagi nih maksudnya kayak yang episode kemarin tuh udah keren banget tuh. Gimana nih buat kedepannya, apakah sama kerennya apa lebih keren, dan they prove to be better gitu ternyata tiap episode. Setiap game naik. Gitu. Cuman yang gue sayangkan memang untuk storyline-nya, maksudnya kayak gue nggak dapet idenya dari awal nonton ketika mereka masuk di toilet itu, dan tiba-tiba orang menghilang semua gitu kan. Yang satu hal yang di pikiran gue, oh ini genre-nya apa berarti? Itu supernatural. Iya. Apa? Maksudnya lu nggak kasih spesifik ini awalnya tuh mau dibikin apa gitu? Apakah kita dealing with other beings, apa dengan hantu, ghost, atau robot, alien, apa? Maksudnya nggak jelas gitu awalnya. Iya, benar-benar di awal itu ngaco banget emang. Dan sampai akhir di episode terakhir tuh yang gue sama sekali nggak dapat explanation-nya gitu, kayak mereka ternyata orang biasa ada di dalam subway itu kereta yang controlling ini segala. Terus maksudnya awalnya gimana gitu. Jadi me as audience tuh nggak dapet real picture-nya tuh ini cerita tentang apa sih gitu loh. Apakah ini cuma ngerjain orang doang nih lo, apa so mereka main game terus dibunuhin satu-satu kalau mereka kayak itunya, maksudnya
storyline-nya karena mereka tiba-tiba aja masuk kan, random banget kan gitu. Dan makanya gue bilang Squid Game untuk hal itu adalah lebih better karena bener-bener dijelasin kan, oh ini mereka orang-orang yang berhutang gitu, terus dikasih kesempatan lu mau menang nggak, dapetin uang, kalau enggak ya mati, walaupun lu nggak dijelasin di awal, tapi dari visualnya semua, dari plotnya semua kita tangkap, oh iya maksudnya gampang, ya maksudnya gampang dimengerti. Makanya kita bisa sangat predictable gitu. Dan apa istilahnya sampai di akhir pun walaupun istilahnya agak for some people ya agak gantung endingnya, gua pun menurut gitu. Lu pun berpikir itu, menurut gua sih oke. Maksudnya untuk first season ini solid gitu loh, maksudnya storyline-nya gitu. Jadi gue dapet di idea, dan sampai Alice in Borderland sampai abis tuh gue bener-bener oke. Jadi maksudnya tentang apa gitu loh, sampai episode terakhir gitu loh. Iya bener. Harus nunggu, oh nanti ada season 2-nya gini-gini. Oke, maksudnya memang ada beneran ada season 2-nya? Ya, I check sih kemarin di internet, mereka lagi syuting atau lagi proses production pembuatan season 2, ada sih. Tapi infonya ada gitu. Nggak tahu. Gitu. Dan Alice in Borderland itu ternyata ini ya, adaptasi dari mana ya? Oh iya, makin nggak tahu gue. Iya, gue. Oh oke, iya ada manganya ternyata. Karena kan abis nonton Squid Game, Alice in Borderland tuh ada mulu di Netflix kan, maksudnya ada muncul terus untuk di atas kan. Jadi gue pikir pas gue cari, oh iya semiliar segala macam sama itu, ya gue nonton. Gue nggak tahu sama sekali apa. Main gue bilang gue nonton Alice in Borderland tuh bener-bener nggak tahu apa-apa. Squid Game itu kan semua apa spoilernya ada di mana-mana kan. Bener-bener emang. Iya, maksudnya dari manga. Pas nyari, oh ada poster manganya, gue bilang oke, adaptation dari manga berarti. Mungkin apakah gue harus membaca manganya supaya gue lebih mengerti mungkin ya. Banyak banget yang kita baca manga. Gitu. Jadi sayang, menurut gue sih sayang banget. Karena untuk games, buildingnya tuh bagus, bikin jantung. Game itu. Untuk gue yang seorang tidak suka thriller, itu yang memacu gue banget. Aduh, gemesnya tuh bener-bener dapet. Apalagi game di terakhir sih. Itu sakit sih game terakhir. Gitu. Jadi kalau untuk Alice, I probably gonna give 7. 7 pun karena gamesnya. Gitu. Gamenya. Untuk Gamenya nggak terlalu gimana banget lah. Iya sih. Udah lah istilahnya. Oke. Saya itu yang gue sayangin banget sih. Jadi kayak writer tuh bingung, mungkin ya karena ini dari manga ya, mungkin chapternya lebih banyak. Iya. Dan masih lanjut mungkin di manganya. Disimpulkan menjadi beberapa episode only. 8 episode ya dia ya. 8 episode. 8 ya? 8 juga sih. Maksudnya ada tim gitu ya, jadi 8 episode kayak mereka ngambilnya tuh kayak oke, apa nih yang harus yang hal-hal penting yang bisa kita ambil, dan justru malah connectionnya yang mereka lupa masukin. Jadi kayak gue sih personally as audience jadi kayak oke, ini apa gitu loh. Maksudnya sayangnya di situ sebenarnya. Gitu. Dan tapi untuk apa ya, for ini udah masuk perbedaan berarti ya? Udah masuk. Kita langsung bedain. Oke, so kita udah masuk lebih spesifik ya. Perbedaan Squid Game and Alice in Borderland. Kalau dari tadi kan dari segi cerita udah dibandingkan, dan dari gamesnya pun sudah. Tapi untuk dari games ya, walaupun menurut gue Alice in Borderland lebih superior menegangkannya, tapi untuk soal apa
istilahnya yang gampang dikenang, gampang lu inget. Alice in Borderland sama sekali enggak. Oh ya. Enggak. Ya maksudnya gue kalau padahal gue cuma nonton Squid Game sekali ya, dan Alice juga sekali gitu. Sekali. Dua-duanya kita sekali. Tapi kalau ditanya, ingat nggak games dari Squid Game yang ini episode ini? Oh ya, gue inget gitu. Tapi kalau games dari yang ini loh, Borderland yang episode ini, yang mana ya? Gitu loh, maksudnya nggak memorable ya. Nggak memorable. Oke. Nggak nangkep di episode apa ini. Ya gitu lah, maksudnya audiensnya langsung catchy gitu istilahnya. Oke. Karena buat gue di Squid Game tuh gamenya tuh lebih sederhana dan kental nggak sih, lebih deket ke kita gitu. Maksudnya permainannya tuh enggak, kalau Alice Borderland kan terlalu mikir. Apa ya dipikir banget kan. Kalau di Squid Game tuh gamenya tuh bener-bener maksud gue sesuatu yang sederhana cuman dilebihkan dengan konsekuensi dari gamenya gitu loh. Dan buat gue itu bener-bener emang kental banget sih. Squid Game sendiri gamenya juga nggak sebanyak Alice, inget gue. Iya ya kan ya? Per episode 1 kan. Banyak dong berarti. Ya tapi Alice maksudnya bisa yang satu episode tuh sampai 2 gitu. Oh iya. Yang akhir tuh gue sampai yang akhir banyak langsung, banget sih itu emang banyak gitu. Iya bener. Banyak kayak Alice. Iya Alice. Kalau Squid Game tuh dia nggak terlalu banyak, dan buat gue sih ya gitu mengenang sih, karena sesuatu game yang gampang sih buat gue, dan dibikin sesulit itu tuh, makanya menurut gue sih itu sih yang nempel. Karena gue sampai sekarang tuh masih inget, apalagi kalau ngeliat orang foto tarik tambang tuh itu paling nempel di kepala gue sih, sama gambar bocah main kelereng. Sumpah itu nempel banget di kepala gue tuh. Emang 2 episode itu juga paling ngakak sih buat gue. Maksud gue itu terlalu unbelievable aja, maksud gue apa lo, itu cuma main kelereng loh. Iya, main kelereng hanya soal kelereng dan tarik tambang. Coba aduh mau marah gue. Dan itu tuh emang hype sih. Maksudnya bener-bener kreativitasnya berasa gitu. Berasa banget gitu. Karena aku nih permainan nih kita mainin dulu gitu loh, dan bikin jadi sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang super fenomenal. World class gitu, kayak dan sampai bunuh orang gitu loh. That's surprising. Gitu. Kalau Alice mungkin ya karena dari Jepang ya, misalnya Japanese style, jadi ya manga tuh kan bener-bener banyak mikirnya ya. Banyak mikir ya. Gue bahkan maksudnya pas tadi lu bilang itu dari manga ya, masuk akal kalau gamenya dia tuh bertele-tele. Karena manga tuh ceritanya kan gitu kan, bertele-tele, dan maksudnya sesuatu yang harusnya jadi action tuh beserta supernatural always gitu. Jadi pas tadi lu bilang malah masuk akal sih kalau tuh cerita kagak jelas genrenya kemana. Bener sih, maksud gue pun pas lu ngomong tadi iya ya, setelah dipikir-pikir itu harus supernatural karena dia kagak muncul di Tokyo kan. Dan kagak tahu balik atau enggak. Bener. Iya, kalau ini kan real, dunia nyata gitu di Squid Game. Dan untuk pesan moralnya sendiri lu dapet nggak sih dari 2 itu series ini? Buat gue dari 2 ini satu sih yang kental banget tuh kepercayaan tuh. Itu buat gue dari 2 game dari 2 series ini yang paling kental sih ya kepercayaan. Apalagi di Squid Game ya, karena di terakhir tuh di situ sih yang nunjukin banget, maksudnya kepercayaan itu tuh kayak gimana tuh dia di situ, sama pertemanan, friendship. Di dua-duanya juga kental banget gitu. Kalau yang gitu gua ambil ya, sebenarnya 2 series ini actually showing sih tentang humanity banget, kemanusiaan. Super. Maksudnya kemanusiaan dari sisi baiknya,
Iya. Maksudnya bagaimana manusia tuh ya kalau udah kepepet saling tolong menolong, saling gotong royong, apa saling support each other gitu ya. Kalau udah dalam keadaan yang terdesak dan bersama-sama gitu. Tapi at the same time juga human nature yang manusia tuh kalau kepepet gini loh. Iya, dan memang human nature banget gitu. Di dua-duanya menurut gue super ditunjukin. Banget. Di dua-duanya. Untuk di Alice in Borderland tuh terakhir itu nunjukin banget manusia tuh kayak gimana tuh di situ. Yeah. Buat gue tuh itu. Jadi plus minusnya bener-bener plus minusnya tuh iya, dan gue sih nggak ada penolakan di dua itu. Itu yang gue maksudnya itu tuh dua-duanya tuh masuk akal banget gitu loh. Ya. Dan makanya ketika ada adegan-adegan seperti misalnya kayak di episode yang kelereng itu kan kayak the saddest ya, episode tersedihnya di situ. Itu bener yang tersedih, karakter yang semua orang suka di situ harus dua semua betul. Ya especially si Ali itu kan everyone's favorite ya. Everyone's favorite. Dan kita dapat banyak apa ya, intisari sih kayak moral of the story itu dari cerita Ali itu bener-bener banget. Relevan banget. Maksudnya sometimes kadang ternyata menjadi orang terlalu baik itu can be disadvantage gitu. Bisa rugi juga. Iya, betul. Dan banyak orang-orang liar yang udah ngelihat dia sebaik itu tuh, orang baik tuh yang dicari adalah kesempatannya. Itu tuh enggak, itu tuh nah ya makanya dua film ini sih menurut gue tuh, makanya gue suka penggambaran ceritanya karena dikasih unjuk gitu kok. Kita tuh kayak ini loh gitu. Jadi kayak dapet banget di situ. Dapet banget. Squid Game kan orang-orang yang nggak saling kenal satu sama lain ya. Iya. Tapi bisa sampai bondingnya sejauh itu gitu. Si pemeran utama pun sama si kakek benar-benar yang dari awal udah kayak itu. Iya, itu gue suka banget dua karakter itu. Benar-benar dua karakter tuh yang ternyata harus pergi di satu episode ya. Jadi kayak episode itu benar-benar break everyone's heart gitu. Dan kalau Alice in Borderland episode yang sama teman-temannya ya, yang permainan Wolf. Wolf sama apa ya? Domba itu. Iya, itu jujur permainan di Squid Game yang bikin gue nangis tuh Clarence, dan yang di Alice in Borderland tuh itu gila, mereka teriak-teriakan, mereka ininya tuh dapat banget gitu loh. Dan di Squid Game tuh ya pas dia jalan keluar ninggalin kakek itu heartbroken. Wah gila, itu the scenes-nya tuh buat gue tuh parah sih. Itu another level lah. Dan yang bikin episode yang Alice Borderland itu lebih heartbroken karena mereka temen gitu. Mereka temen gitu. Udah lama itu. Dari dulu, dan lu harus saling ngelengkapin satu sama lain. Aduh. Dan harus saling bunuh di episode itu, like oh my god, gue kalau ada di posisi itu gue juga oh my god. Satu sisi gue nggak mau mati, tapi sisi lain itu temen gue gitu. Gimana? Even pas terjadi kematian itu pun gue nggak tahu masih bisa bangun atau enggak. Maksudnya karakter si tokoh utama tuh digambarkan semenderita itu tuh, gue rasa tuh memang feelingnya tuh gitu loh. Iya, dan itu tuh heartbroken. Maksud gue senyata itu, maksudnya nunjukin betapa friendshipnya mereka tuh ya di situ gitu loh. Manusia tuh kehilangan orang yang deket, sayang, dan mengisi jiwanya tuh hilang gitu aja depan kita gitu ya. Pergi ngorbanin tuh ya, itu feelingnya sih keren gitu gitu. Saya gila di episode itu gue bener-bener banjir lagi, tapi udah besoknya mata gue bengkak kali ya karena episode itu. Iya, itu episode sakit ya. Bener-bener super heartbroken karena bener-bener Tuhan, kalau gue bener-bener membayangkan gue ada di posisi itu gitu. Maksudnya gimana ya, maksudnya
gue di situ sama mandi sama si posesif gitu. Gue oh Tuhan gue gue lambaikan bendera putih kali. Padahal kita lebih baik kita duduk, udah akhiri bareng-bareng aja lah. Gue nggak tahu, gue nggak mau hidup dikasih pilihan, sumpah. Iya, sumpah. Jadi relevansinya dapet gitu, karena orang yang mereka kenal gitu dari awal. Kalau Squid Game kan bener. Ya tapi justru hebatnya Squid Game, orang-orang yang strangers di awal dibikin bisa bonding, dan akhirnya karena kondisi itu dan di episode itu bisa yang orang-orang tuh weeping gitu, bener-bener yang sampai nangis. Bener. Itu mereka berdua strangers loh, kita bisa nangis melihat hubungan mereka berdua putus gara-gara permainan gitu loh. Apalagi yang suami istri. Right. Itu oh my god, gila sih, heartbroken banget. Itu gue tuh gue nonton bareng sama adik gue, dan kita tuh sampai nyari cara, berpikir gimana caranya tuh dua-duanya tuh nggak terluka gitu, maksudnya karena di situ posisinya tuh sama-sama apa ya, nyakitin kalau misalkan harus ini kan. Emang ceritanya tuh bagus di situ sih, kita hanyut di dalamnya. Jadi tuh writingnya benar-benar keren banget sih, maksudnya dia ambil perspektif humanity-nya, jadi kayak touching banget itu banget, berasa sih. Maksudnya mungkin kalau orang yang I don't know ya, gua sih emang orang yang rada melankolis, yang super agak insensitif kalau bagian hal itu ya. Humanity tuh gue kalau melihat apa ya, video-video kindness atau apa tentang gak bisa gue sampai gitu, bisa sampai nangis air mata ya, bener-bener hanyut. Kami tuh lemah. Pergi jangan kasih gue video tentara aja. Kelar itu deh. Yes, every army video ya, surprising lah, apalah, ngasih ini, ngasih kayak ya ampun, makanya nonton dua ini tuh enaknya gitu ya, thriller tapi lu tuh diajarinnya tuh banyak hal gitu loh. Betul. Dari dua series ini gue dua-duanya tuh suka. Alice juga banyak kayak gitu, terus Squid Game apalagi di ending tokoh utama ketemu sama si kakek itu, itu sih, itu gue sampai mikir ya ampun, masa sih orang ngelihat cuman tunawisma gitu doang aja sampai nggak ditolong. Itu udah pikiran gue tuh udah bener-bener kayak ya udahlah, nggak bisa diharapin, namanya juga manusia kan. Tahu dia datang bawa polisi, itu bener-bener kayak masih banyak tenang, masih banyak. Kalau lu mencari manusia yang kayak gitu masih banyak. Masih ada harapan tenang. Di humanity. Masih ada banyak kok. Dan maksudnya itu apa ya, amazing things about Asian culture. Iya. Maksudnya gue nggak bilang hanya orang Asia yang punya apa istilahnya budaya seperti itu, enggak. Maksudnya seluruh dunia pasti. Seluruh pasti. Tapi like Asian culture tuh benar-benar yang apa ya, kekeluargaannya tuh yang benar-benar strong gitu, yang super bonding. Inilah lebih toleransinya lebih tinggi dibanding tinggi banget. Yang I'm not saying Western people enggak tolerance ya, enggak. Secara generalnya kulturnya Asian itu yang lebih kuat. Betul. Jadi makanya, dan kita adalah orang Asia juga, jadi yang punya banyak kultur juga, jadi berasa relevansinya ke episode nonton ini tuh berasa. Iya benar. Gila sih. Rasanya tuh pas habis nonton tuh kayak gue butuh sharing, cari ngobrolin ini tuh terlalu nggak waras. Dua ini tuh terlalu nggak waras buat gue sih. Nggak bener gitu. Maksudnya like so much we can learn ya, belajar dari series padahal. So it's maksudnya kita pun orang-orang yang selalu belajar dari film ya. Film apapun kita ambil
moral of the story, dan makanya kita juga pecinta film itu karena ya gitu, we learn from movies. Karena dari baca pun belum tentu lu nempel gitu. Kalau film tuh ada momen yang nunjukin dimana pembelajaran itu tuh muncul gitu. Nah, karena ada visualnya. Ada visual gitu. Okay, and for apa ya, secara sinematiknya, videografi, which one do you think is better? Dari sinematografinya itu what do you think? Mungkin Alice in Borderland karena kebanyakan menurut gue sih, kalau kebanyakan ya seperti manga-manga pada umumnya sih, ada aja yang harus ditambahkan sih. Kalau Squid Game tuh menurut gue tuh ya keren, maksudnya karena dia nggak ada yang harus ditambahkan sih buat gue gitu loh. Jadi udah bagus banget, dan apalagi untuk di Squid Game tuh banyak banget karena gue bener-bener nonton Squid Game tuh setelah nonton banyak banget spoiler ya, banyak banget spoiler, apalagi behind the scene-nya. Jadi buat gue untuk yang tarik tambang sama kaca itu the best. Itu visual tuh gue suka banget di situ. Itu apalagi The Last ya, yang kaca ya. Gue nggak tahu kalau dia bakal menghancurkan seluruh kaca tuh, itu bener-bener enggak itu jadi bener-bener nunjukin banget gitu. Kalau untuk Alice sih menurut gue sih dari awal maksudnya dari pas mereka masuk di Alice-nya aja tuh buat gue sih udah nunjukin banget sih, udah kelihatan lah ininya, visual sinemanya gitu loh. Jadi ya gue sih mungkin Alice sih. Mungkin karena banyak Alice kan literally emang lu tunjukin satu kota gitu ya. Iya, satu kota sih. Maksudnya kalau di Squid Game tuh kita iya kalau di Squid Game itu kan maksudnya pas lu ya itu sih maksudnya untuk di depannya kan ceritanya itu kan ditembak-tembak gitu kan, maksudnya permainannya juga nggak butuh menurut gua, maksudnya bukan nggak ini pembuatannya susah, maksudnya kalau si Alice itu lebih banyak fiksinya ya nggak sih. Jadi apa ya cara nyebutnya, gue nggak ngerti nih nyebutnya gimana nih, maksudnya gimana nih, kayak semacam si siapa kayak kita kan selalu review Marvel kan, jadi dia ada butuh bumbu seperti itunya, tapi kalau si Squid Game enggak gitu loh, enggak seperti membutuhkan bumbu itu. Jadi buat gue Alice mungkin karena kelihatannya sih emang amazing aja, cuman kalau Squid Game karena udah di dalam satu lingkup itu dan memang ya pas gitu loh. Palingnya emang yang nunjukin kelihatan banget ya the bestnya itu ya pas tarik tambang sama kaca, itu sakit sih. Itu berasa banget tingginya ya, itu berasa banget momen-momen, maksudnya bagus gitu di situ tuh, bagus banget, kelihatan banget gitu sinematografinya tuh gitu. Padahal mungkin ya bukan mungkin sih, pasti sih dua-duanya tuh emang menggunakan CG gitu ya, terus CGI pasti. Untuk for me ya lebih clear ya, maksudnya yang literally kayak ini nggak kelihatan kayak CG gitu, CGI gitu, dan benar kayak we enjoy sepanjang nontonnya untuk pengambilan visualnya, picture-nya segala macam. For me untuk bagian itu Squid Game sih lebih better. Iya, karena nggak terlihat ada bumbu-bumbunya gitu nggak sih? Iya, makanya itu sih gue bilang, maksudnya kalau si Alice tuh karena banyak, kalau kayak Marvel itu kan kayak ada terbang-terbang, maksudnya yang kayak gitunya loh. Kalau Squid Game tuh dilihat jadi seperti gitu, maksudnya kayak looks real gitu. Iya, looks real gitu maksud gue. Kalau si Alice in
jadi kayak nggak clear dia ya gitu. Secara videografinya, editing and stuffnya kayak kurang halus dikit ya. Kurang smooth. Cuman maksudnya untuk overall kayak bener-bener lu watching experience ya, maksudnya kayak literally cinema experience, gue lebih enjoy Alice. Gue Alice. Karena itu literally menurut gue itu bukan series gitu, that's Iya. movie gitu. Iya. Karena bener-bener shotnya tuh ya we know Japanese people ya, maksudnya kalau making things tuh kayak pasti totalitas gitu. Maksudnya ya Korean juga pasti totalitas, cuma kayak apa ya, ini nggak berasa series gitu. Gue kayak Iya betul. kalau dipasang di IMAX mungkin lebih better. Ya betul. Itu sih maksud gue, bumbu itunya yang bikin mood gue sih Alice gue lebih suka. Kalau Squid Game lu rasa kayak nonton gitu. Gue tuh salah ngomong kayak gitu aja. Itu aja Bob. Cari di bawah lah. Dan kalau untuk scoring gue udah hands down Alice. Iya. Alice lebih oke. Ya karena Squid Game juga nggak terlalu yang scoring gimana banget kan. Nggak terlalu ini. Jadi tapi ada, walaupun nggak. Ya sebenarnya nggak, kurang building aja scoringnya. Menurut gue juga nggak butuh banyak sih, terlihatnya sih seperti tidak butuh banyak ya, karena sesederhana itu tampilannya gitu. Gimana ngomongnya ya gitu. Dia masih bisa, harusnya ya masih bisa mainin sebenarnya scoringnya di beberapa episode yang benar-benar bikin setiap episode tuh setiap games tuh benar-benar bikin tegang tuh kan, salah satunya dari scoring ya. Walaupun dari acting yang ditonton, scoring pun menjadi tuh apa ya, satu poin untuk membuat intens gitu. Dan apalagi di bagian yang sedih ya, mungkin kalau di part sedihnya dapet sih, walaupun menurut gua masih cepet bisa hilang sebenarnya. Iya, masih bisa itu sebenarnya ditambah atau dibumbui lagi sebenarnya. Gitu. Dan kalau Alice dari awal tuh bener-bener yang apalagi yang shot terakhir yang episode pertama ya, shot terakhir yang nunjukin si cewek dari atas tuh episode. Yang episode pertama ya itu. Gila, gue bilang ini apa ya soundtracknya, gue mau nyari. Karena emang ya skornya tuh on point banget sih, dapat banget. Setiap mereka datang ke tempat baru, tegangnya tuh berasa banget. Iya betul. Itu. Jadi kayak dapatnya di situ. Jadi I was like, ini benar-benar hands down sih the best untuk scoringnya. Maksudnya untuk ukuran series yang biasanya mostly nggak terlalu diperhatikan, apalagi scoring gitu ya. Jarang. Betul. Tapi ya jarang lah ya. They perhatikan gitu, mereka perhatikan sedetail itu dan benar-benar bikin kayak ini movie experience, bukan series banget, experience banget. Dan nggak datang untuk dari series yang kayak gini ya. Maksudnya dari kemarin kan kita review untuk Marvel, maksudnya Falcon, terus siapa, tiba-tiba gue lupa. Maksudnya itu Loki, itu tuh maksudnya memang membutuhkan sih. Cuman untuk series yang kayak gini sih dipakein scoring sih, maksudnya malah jadinya tuh ini sih movie gitu. Ini mahal. Jadinya berasanya ini sih mahal gitu loh, terlalu mahal gitu. Itu super mahal itu. Jadi ya overall sih sebenarnya we enjoy ya. Yeah, dua-duanya. Both series, jadi nggak nyesel sih kalau dibilang enggak sih. Jadi bersyukur sih orang merekomendasikan. Iya, bersyukur kita terpengaruh ya. Biasanya tuh kita tuh sangat tidak terpengaruh sama
hal baru yang kalian ramaikan. Betul, biasanya Suka netizen telat viral kita tuh kan nanti kalau udah like, lewat apa sih? setahun itu setahun tuh udah kayak Iya. paling mungkin setengah bentar lah ya. Lumayan cepet ya. karena kita tuh emang paling telat banget. Kita tuh cuman fokus sama apa yang kita suka gitu loh, atau sesuatu kayak maksudnya artisnya mungkin kita tahu emang pemainnya the best segala macam. Yes. Ini tuh literally tuh nggak ada. Dua-duanya tuh kita tuh cuman karena terlalu hype di dunia internet. Kami ikutan. And not sorry at all. Iya, kita malah kita terima kasih banget gitu loh. Tapi sumpah gue malah jadi learning ya, maksudnya jadi gue tuh sekarang tuh lebih nggak ngejudge sesuatu. Gue bukan ngejudge orang-orang yang meramaikan sesuatu ya, cuman maksudnya kadang tuh saking ramainya terlalu ramai. Untuk Squid Game gue kasih tau ini terlalu ramai. Ini terlalu ramai kan, karena kalau terlalu ramai itu menurunkan hype gitu loh. Tapi kemarin gue nonton salah satu drama Korea yang ramai juga, nah itu emang rame dan gue nonton juga, oh gue suka gitu. Jadi gue sekarang lebih belajar untuk menerima walaupun terlalu rame. rame banget pak, rame banget. Jadi aduh, jangan menggeneralisasikan ya. Iya, karena kadang tuh orang-orang tuh terlalu ramai, padahal biasanya sebenarnya sih kita aja sih yang memang nggak terlalu ya into ke beberapa movie gitu, apalagi kayak romance. Yes, betul. Ya genre-genre kayak romance gitu, kita agak sedikit mana gitu ya. Oke. Terima kasih udah even dari sepanjang romance dari zaman dulu sampai sekarang tuh paling kalau kalian nanya favorit kita cuma segelintir, gak nyampe 10, 5 aja tuh udah beruntung. Literally ya, yang sampai kita nonton berkali-kali kalau kata gue. Tapi untuk dua ini gue pasti bakal berkali-kali sih, seru soalnya. Betul. Maksudnya we're not against romance ya, kita enggak. Iya, kita enggak menolak romance. Enggak sama kalau sekali. ada memang yang romansnya benar-benar yang nggak klise, terus Iya. bisa apa ya, something new, something unique gitu, kita suka banget justru. Kita suka bahkan, cuman yang nggak semua kita suka. Karena memang nggak semua yang seperti itu. Iya betul. Kalau romance tuh terlalu sangat-sangat over romance. Oke. Kayaknya mau banting laptop ya saat nonton. Iya. Gimana gitu. Dan untungnya ya dua genre ini tuh genre thriller yang kita berdua tuh masih akan nonton. Nah, mungkin gue sih masih akan nonton. Kalau Nyonya ini sih bagus masih dia nonton. Agak picky ya, agak memilih-milih ya. Tapi rekomen sih dua ini sih nggak merusak sih ternyata. Enggak sih. Tapi kalau nih last question, kalau disuruh pilih antara dua, misalkan hanya ada dua series itu di dunia ini yang tersisa, yang lainnya nggak ada, yang lain udah punah, lo bisa hidup di dunia dengan memilih salah satu dari dua series itu. Dari dua series yang kita bahas ini. Yeah. Which one will you go with? Oh, karena udah tersisa ya. Karena udah tersisa kan. Ya gue sih pasti susah. Gue pasti Squid Game sih. Karena buat gue Alice in Borderland tuh masih ada lanjutannya. Okay. Jadi gue kalau dia masih ada nextnya kan berarti dia kan, karena itu kan. Kalau ini kan udah tamat. Oke. Ya, udah. Siapa tahu kan tamat, tapi kalau ternyata ada juga selanjutnya sih panjang banget. You never know. Tapi lu kebayang gak sih kalau Squid Game ada lanjutannya? Karena untuk Alice gue kebayang. Gue juga nggak. Menurut gue itu udah perfect ending. Sebenarnya. Udah perfect ending. Kalo udah. Mereka bikin sequelnya lagi lebih kayak udah di luar jalur, lebih kayak pengen membongkar tentang mastermind of the game segala macam. Menurut gue ya apa gitu. Iya benar-benar. Gitu. Kalau lu apa? Sama sih sebenarnya, gue akan go with Squid Game karena lebih apa ya, banyak yang nggak semua kelebihannya dia punya, tapi
relevansinya yang benar-benar touching di Iya. moral of the story terus segala macam. Gue belajar banyak sih dari Terus nggak banyak mikir. That's good. Udah gitu udah tamat, udah. betul, gak banyak mikir dan dibikin tegang gitu. Iya. Maksudnya itu Gitu. unik, something unik. Iya, unik gitu. Dan nggak ngebosenin. Emang buat gue sih dua-duanya nggak ngebosenin. Nggak bosanin sih, Nggak ngebosenin. tapi ya close lah kalau dibikin rank ya itu Iya. ya naik turun lah mereka di beberapa departemen. Iya, departemen. Seperti itu kira-kira. Seperti itu, kira-kira. Anything else you want to say? Tak ada, aku udah menjabarkan semuanya. Kita udah membeberkan banyak banget. Tadi rencananya tuh bikin 20 menit aja kan ya. Right. Tapi ternyata okay, Itu so emang thank you gitu. so much everyone for joining our discussion, Squid Game versus Alice in Borderland. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share ke 10 juru dunia. follow us on social Follow media. us juga ya di Instagram. Ini PR banget buat yang edit. Sini. Sini lah, pokoknya atas. Oh, atas. On Dari sini, Instagram sini. @kelasdaun. @kelasdaun @lavida_sapina. And I am Stacy Kansil. So see you guys next episode and And next journey.